Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah laporan pengamatan atau kunjungan. Apa yang bisa diamati? Yang bisa diamati banyak, misalnya saja bunga, daun, batang, getah, buah, kulit, akar. Itu bisa diamati oleh siswa atau mahasiswa. Misalnya contohnya gigi, mata, telinga, hidung, insang, kulit, sayap, sirip. Atau misalnya yang diamati lainnya, misalnya benda-benda mati, batu, pasir, tanah, lumpur, air, udara, warna-warna, dan sebagainya. Kemudian yang bisa diamati juga misalnya sampah, pekerjaan, pelanggaran, etika, kebijakan, dan sebagainya. Kemudian yang bisa diamati misalnya pasar, internet, media sosial, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota madya, provinsi, pelayanan masyarakat, parpol, ormas keagamaan, aturan undang-undang, dan sebagainya. Yang bisa diamati yang lainnya misalnya keindahan alam atau bencana alam. Misalnya ada pantai, gunung, sungai, danau, hutan, atau bencana-bencana yang terjadi di tempat-tempat seperti ini, atau perang. Kemudian yang bisa diamati berikutnya misalnya kreasi manusia, keindahan kreasi manusia. Misalnya ada sepeda listrik, ada baterai, ada ponsel. Kemudian yang bisa diamati misalnya bahasa. Ada bahasa-bahasa, ada bunyi-bunyi bahasa, ada intonasi dalam bunyi bahasa, ada jeda, ada tanda baca, ada huruf kapital, ada kalimat, ada paragraf. Ini bisa diamati oleh siswa. Guru-guru membimbing siswa untuk mengamati hal-hal seperti ini. Kemudian selain yang bisa diamati ada juga yang dikunjungi, misalnya saja tempat-tempat wisata. Banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi. Atau misalnya ada profesi-profesi, tempat-tempat profesi. Tempat-tempat lainnya yang bisa dikunjungi adalah tempat alami. Misalnya gunung-gunung, sungai, danau, sawah, dan sebagainya. Sawah mungkin bukan alami tapi buatan manusia. Lalu ada juga tempat-tempat di sekitar yang bisa dikunjungi. Kemudian guru bisa menguraikan tentang bentuk laporan yang harus dibuat oleh siswa. Yang pertama adalah siswa menuliskan objek yang diamatinya. Misalnya yang diamatinya batu, atau daun, atau getah misalnya ya, atau bahasa, atau bunyi, atau media sosial, atau apapun ini objek yang diamatinya. Silahkan, ini guru bisa membimbingkan kepada siswa untuk melaporkan hal yang diamati. Dan yang diamati ini bisa berbeda-beda di antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Jadi sangat menarik apabila satu kelas melaporkan objek yang diamati berbeda-beda, tidak sama, tapi sangat monoton apabila yang diamatinya hanya satu. Misalnya semua satu kelas mengamati batu, semua satu kelas mengamati bahasa, mungkin akan menjenuhkan. Tapi kalau berbeda-beda, ini akan lebih menarik lagi. Kemudian siapa pengamatnya, tuliskan. Apakah dia mengamati sendiri atau dia mendengarkan orang lain, seorang ahli yang mengamati. Kemudian siswa juga diminta untuk menuliskan alat yang digunakan untuk mengamati objek yang pengamatan tadi.
Misalnya ada alat-alat yang digunakan untuk mengamati, katakanlah kaca pembesar, atau misalnya tongkat, atau pisau, atau alat-alat yang lainnya, jepit misalnya, atau panci misalnya, api dan sebagainya. Kemudian tempat pengamatannya di mana? Apakah di sebuah laboratorium atau di tempat terbuka atau di mana? Ini juga bisa dituliskan. Kemudian waktu pengamatannya, hari apa, jam berapa, bisa dituliskan. Kemudian ini yang penting, yang keenam adalah hasil pengamatannya seperti apa. Ini adalah contoh laporan. Misalnya yang diamati adalah media sosial, pengamatnya 2 orang, misalnya dalam satu kelompok, yaitu Ali dan Bakir. Alat yang digunakan yaitu ponsel, komputer, kemudian aplikasi YouTube. Kemudian tempatnya misalnya di media sosial, Instagram, di YouTube, di Twitter, di laman-laman media sosial. Waktu pengamatannya misalnya di antara tanggal sekian sampai tanggal sekian, mungkin bisa dilengkapi pukul berapa sampai pukul berapa. Kemudian hasil pengamatannya misalnya bisa dilaporkan. Ini adalah contoh saja. Misalnya contohnya yang temukan sebagian akun anonim berkomentar seenaknya, berkomentar tidak sopan atau tidak rasional, atau tidak bisa menerima perbedaan. Ini contoh hasil pengamatannya. Ini contoh yang sederhana, tapi mungkin siswa bisa menuliskan lebih banyak lagi. Dari 6 poin ini nanti ada penilaiannya. Kemudian siswa bisa mengkolaborasikan hasil-hasil pengamatannya di papan tulis. Misalnya ada sejumlah kelompok yang sama yang mengamati objek yang sama, maka hasil pengamatannya bisa ditulis di papan tulis. Atau kalau berbeda, dia bisa menuliskan hasil pengamatannya dan bisa dinilai oleh teman-teman sekelasnya. Kemudian ini adalah penilaian atau evaluasi dari laporan itu. Misalnya laporan itu memiliki 6 bagian, maka 6 bagian itu diberi skor jika sudah dituliskan 6 bagiannya. Misalnya ada objek yang diamati, ada pengamat, ada alat, ada tempat, ada waktu, ada hasil pengamatan. Ketika ditulis semuanya ini diberi skor 6. Kemudian jika ke-6 bagian ini benar uraiannya, maka diberi skor 6 lagi. Kemudian untuk skor ejaan misalnya dikatakan 15, diasumsikannya ada 15 kata misalnya, dan kebakuannya juga 15, maka skor totalnya 42. Ini contoh penilaiannya seperti ini. Kemudian guru bisa memberikan perbaikan atau pengayaan. Misalnya tes harian menulis laporan bisa diulang berkali-kali. Jika masih kurang, misalnya bahkan ejaan juga bisa dimasukkan dalam penilaian. Ejaan juga bisa dimasukkan dalam penilaian. Misalnya dengan begitu siswa akan menjadi lebih baik lagi. Jadi bisa perbaikan atau bisa pengayaan. Pengayaan ini untuk menguatkan kompetensi agar siswa terbiasa dalam membuat laporan-laporan seperti ini. Perbaikan untuk memperbaiki laporan, pengamatan atau kunjungan yang kurang bagus. Demikian uraian tentang menulis laporan pengamatan dan kunjungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.